gimana cara menuliskannya gitu. Nah, jadi dari teknik intervensi yang saya bahas dari kemarin ada breathing exercise, ada chest mobility gitu ya. Terus kemudian ini teknik fisioterapi untuk membersihkan jalan nafas, bagian batuk di dalamnya. Itu hanya sebuah pengantar dasar. Jadi secara implementasi pelaksanaannya itu bisa di-customize pada saat nanti kalian di lahan praktek masing-masing gitu. Jadi ada yang namanya active cycle breathing exercise, ada yang namanya Buteyko breathing exercise gitu. Terus kemudian latihan postural drainase pun akan sangat variatif sekali tergantung dari lokasi dari kutubnya ada di mana gitu. Nah, jadi dari yang kemarin breathing exercise, chest mobility, sekarang adalah postural drainase dan kemudian latihan batuk, itu hanya fondasinya aja yang saya kasih sekarang gitu. Jadi bisa jadi jenis latihannya itu bisa jadi lebih banyak lagi nanti pada saat kalian di lahan. Jadi goalsnya di akhir perkuliahan ini kalian bisa membuat sebuah dokumentasi fisioterapi yang diformulir itu secara individual, mulai dari penentuan RPS, menentukan pemeriksaan, menentukan masalah, sampai menentukan intervensi yang gitu. Jadi komprehensif gitu ya di akhir dia kuliah. Jadi udah kebayang ya materi UASnya tuh kayak gimana. Jadi udah nggak ada lagi tuh coba praktekin breathing exercise PLB misalnya, itu easy banget, sederhana banget gitu. Jadi nanti akan ada case, kalian tentukan intervensinya seperti apa, sebelum intervensi tentukan cara meriksanya gimana, nulis hasil pemeriksaan seperti apa, interpretasi pemeriksaan seperti apa, masalah yang ditemukan seperti apa, dan intervensinya kayak gimana. Jadi kompleks. Di ujung tuh kurang lebih kayak gitu nih ujiannya. Baik itu masalah respirasi maupun masalah kardiovaskular. Gitu. Ya kardiovaskular belum saya singgung sama sekali karena nanti minggu depan kita belum masuk yang kardiovaskular. Nah, jadi intervensi yang sekarang itu adalah intervensi fisioterapi yang bisa digunakan untuk membersihkan jalan nafas. Membersihkan jalan nafas dari apa? Dari yang namanya sputum atau mukus, atau reak, dahak, atau cairan ekstraseluler yang terakumulasi karena penyakit tertentu. Penyakit tertentu ini harus kita highlight karena pembentukan mukus itu terjadi secara fisiologis. Jadi secara normal ya, kalian nih yang sehat, yang ada keluhan kesehatan apapun, itu sebenarnya diproduksi si mukus ini di seluruh saluran pernapasan mulai dari hidung. Jadi mukus itu kan selalu ada, hidung sampai ke trachea, bronchus, bronchiolus sampai ke alveolus, itu semuanya ada mukus, ada produksi mukus. Kurang lebih 100 mili per hari. Makanya kalau misalnya tiba-tiba dingin, terus hidung kalian juga berair gitu ya. Karena memang baseline-nya itu udah ada si mukus ini. Gitu. Terus ketika diinjus sama sesuatu, diinjus sama alergen misalnya, atau perubahan suhu ekstrim, atau misalnya ada debu yang masuk, produksi mukus itu bisa berkali-kali lipat menambah jumlahnya, bertambah jumlahnya. Gitu. Jadi mukus itu harus ada malah, karena untuk kelembapan saluran pernapasan. Kalau misalnya kering sama sekali tidak terproduksi sama sekali, itu malah jadi bahaya untuk sistem respirasinya, karena jadi nggak lembab, jadinya kering banget gitu ya. Nah, terus kemudian si mukus ini sebetulnya kalau misalnya dia berlebih, dia akan ditransfer gitu ya, masuk ke faring gitu. Dari yang tadinya mukus itu diproduksinya di saluran pernapasan, dari hidung, mulut, trachea, laring, bronchus, bronchiolus ke bawahnya begitu. Nah, ketika ada kelebihan gitu, itu sebetulnya secara otomatis akan ditransfer ke si faring. Karena kadang tiba-tiba kalau misalnya kalian ngerasa ada sesuatu yang ganjel di tenggorokan, terus tiba-tiba kalian ngeluarin gitu ya, itu produksi mukus yang berlebih sebetulnya gitu. Jadi sistem proteksinya adalah kalau misalnya ada yang lebih, itu pasti akan digerakkan tuh sama sisilianya, diangkut ke atas, terus kemudian masuk ke faring. Ketika kita blok gitu ya, ngelan gitu,
dia masuk ke saluran cerna, diolah di belakang, akhirnya mukusnya mati, tidak terjadi apapun. Gitu. Nah, ternyata ada beberapa kasus yang proses tersebut itu tidak bisa meng-cover. Walaupun sudah diangkat ke faring, diangkat terus kemudian dimasukkan ke faring, ternyata produksi mukusnya masih tetap banyak, masih tetap masif gitu. Nah, sehingga perlu mekanisme pencegahan, perlu mekanisme protektif untuk bisa mengeluarkan skupun tersebut atau si mukus itu gitu. Jadi harus ada upaya tambahan kita bilangnya. Ya, upaya tambahannya berupa apa? Batu. Upaya tambahannya adalah berupa batu. Jadi kalau misalnya, nah kayak gitu tuh. Upaya tambahannya adalah batu. Jadi batu itu adalah suatu mekanisme pertahanan sebetulnya. Gitu. Nah, ini kita masuk ke definisi batu, ya. Nah, sejak kecil nih batu itu pasti dempetan sama film. Yang punya bocah, ponakan, bapil itu Astagfirullah. bahkan sudah tradisi sebagai penyakit anak. 2 minggu lalu anak saya tuh kena influenza A. Turun 3,5 kilo hanya dalam waktu 5 hari. 3,5 kilo 5 hari. Kalau sosial kalian tuh senang ya? Buat kami orang tua tanya aja. Itu PR-nya luar biasa. Anak saya tuh punya target buat naikin berat badan di usia yang sekarang itu 20 kilo. Cuma 20 kilo. Saya udah nyampe sampai 19,7. Gara-gara si influenza A ini Dia turun. 3,5 kilo ke 16 kilo lagi. Gitu. Hanya perkara batuk. Nah, jadi batuk ini suatu cara pertahanan tubuh untuk mengeluarkan lendir dan mendosing dari saluran pernapasan. Gitu. Yang keselnya adalah beberapa obat yang sifatnya mukolitik. Mukolitik masih ingat mukolitik adalah pengencer dahak. Pengencer dahak saat ini mukolitik itu sifatnya bukan hanya mengencerkan, terus kemudian diserap sama sistem respirasi dikeluarin gitu ya lewat osmosis dan segala macamnya. Ada yang sifatnya kayak gitu, tapi kebanyakan yang dijual di pasaran itu adalah diencerkan, terus kemudian karena dia encer, sistem respirasinya lebih mudah menggerakkan si mukus yang sudah lebih encer. Sehingga respon yang dikeluarkan sama pasiennya apa? Batuknya makin intens. Karena sistem respirasinya mendetek bahwa ini makin banyak nih cairan yang harus dikeluarkan, mukus yang harus dikeluarkan itu jadi lebih banyak karena tadi dibuat lebih cair. Yang tadinya melekat di saluran pernafasan, sisilia dan saluran pernafasan yang tidak mendeteksi itu adalah sebuah benda asing. Ketika dibuat menjadi encer, kan jadi ngambang misalnya gitu ya. Istilahnya dikeluar, dia rontok nggak nempel di saluran pernafasan lagi sehingga terdeteksi bahwa itu ada benda asing. Sehingga yang dikeluarkan responnya adalah meningkatkan intensitas si batuknya. Jadi kalau misalnya kalian minum obat batuk berdahak apalagi, terus kemudian tiba-tiba setelah batuk selang 10-15 menit kok batuknya makin ekstrim, ya berarti obat yang kalian minum sifatnya mukolitik. Biasanya tuh obat-obat yang obat batuk kering yang kayak gitu. Oh, obat batuk yang harus dilarutkan dengan air dulu. Itu kebanyakan mukolitiknya ekstrim banget. Memang keluar, memang jadinya tuh dia kayak yang muntah gitu tapi isinya lendir. Cuma yang jadi problem adalah dia capek atau si orang yang batuknya jadi semakin intens itu jadinya ngeluh sakit perutnya, ngeluh sakit tenggorokannya. Karena pada saat batuk gitu ya, ini adalah responnya. Jadi dia menstimulasi nervus vagus yang kemudian diteruskan ke si medula oblongata. Jadi karena dia ada penambahan mukus atau misalnya dia dicairkan mukusnya, itu akan terus-terusan terdeteksi sebagai
sebelum tuh anak muntah, sebelum tuh anak bisa ngeluarin lendirnya, maka batuknya itu akan masif banget, akan intens banget. Nah, akan menjadi lebih parah ketika kita dihadapkan pada anak yang sedang berpilek plus ada riwayat alergi atau asma. Jadi ketika malam plus kita ngasih obat yang ketiga gitu ya pas malam hari, ya udah batuknya diinisiasi sama si obat batuk plus perubahan suhu, akhirnya batuknya semakin menjadi-jadi pada saat malam hari. Kok anak saya atau misalnya ponakan saya tuh kalau misalnya siang tuh batuknya biasa aja, nggak masif banget, tapi kalau malam tuh heboh banget batuknya karena kan perubahan suhu gitu. Makanya kalau misalnya ketemu ponakan atau anak yang lagi masif batuknya pas malam hari, jangan pakai AC, atau enggak diturunkan suhunya sampai ke suhu ruang, udah sampai mati itu kompresor AC-nya matiin juga AC-nya. Jadi biar aman, biar normal, batuknya pasti akan otomatis berkurang. Nah, jadi batuk itu akan diawali dengan inspirasi, pasti itu ya. Batuk akan diawali dengan proses inspirasi, terus kemudian akan dilanjutkan dengan ekspirasi paksa. Ada tambahan ekspirasi paksa. Jadi pada saat dia inspirasi, udara yang masuk itu sangat besar, 2,5 liter minimal. 2,5 liter udara masuk, diinspirasikan. Semakin gatal, semakin intens batuknya, udara yang masuk ke saluran pernapasan itu akan semakin banyak. Ya, pernah ya kalian juga ngerasain kayaknya. Terus kemudian setelah udara itu masuk, epiglotis itu akan ditutup. Pita suara juga ikutan tutup sehingga menjebak udara di dalam paru. Makanya ketika gatal banget tuh ada satu fase kita ngerasain inspirasi dalam dulu, ketahan sedikit gitu ya, terus kemudian setelah itu dikeluarin baru batuk. Nah, batuk itu adalah sebuah mekanisme kontraksi otot. Otot apa aja? Otot diafragma dengan otot-otot bantu ekspirasi. Oke. Jadi kalau misalnya otot bantu otot ekspirasi pasti bekerja. Tapi kalau misalnya hanya mengandalkan otot ekspirasi, ya akan kencang batuk. Yang membuat batuk kencang itu adalah ini. Jadi kontraksi kuat yang dihasilkan oleh diafragma dan otot-otot bantu ekspirasi. Itu yang harus dihafal. Bukan cuma otot ekspirasi, tapi otot bantu ekspirasi. Nah, terus kemudian ketika dia berkontraksi secara kuat, si pita suara dan epiglotis yang tadi menutup juga tiba-tiba terbuka. Akhirnya ada ledakan udara yang cukup kuat. Kencang menjadi batuk. Jadi dia inspirasi, epiglotis tutup sementara, sedangkan di bagian bawah otot-otot ekspirasi termasuk diafragma itu berkontraksi dengan kuat, diikuti dengan yang si epiglotis kita suara membuka sekali. Akhirnya dia keluar suara. Nah, karena kontraksi dari diafragma, kontraksi dari otot-otot bantu ekspirasi ini yang membuat pasien dengan batuk yang masif suka memiliki nyeri di area perut dan sakar torak. Karena ada kontraksi yang cukup ekstrim, cukup masif di area diafragma dan di sakar torak, khususnya otot bantu ekspirasi. Oke, gitu. Nah, karena kecepatan, karena udara yang masuk ini cukup banyak di 2,5 liter dan kemudian ada serangkaian kontraksi otot-otot besar, maka udara yang ditiupkan itu sangat kencang sekali, bisa sampai 100 km per jam. Makanya waktu COVID itu sempat ada isu-isu airborne gitu ya. Terus dia mau mengudara gitu sih siapa sih airborne ya. Terus ada social distancing, jaraknya harus sekian meter standarnya. Karena itu adalah jangkauan terjauh dari si batuknya. Gitu. Walaupun kita udah pakai masker. 1,5 meter kalau nggak salah ya. Jarak standar waktu COVID lah ya, 1 meter ya, social distancing. Karena tadi saking kencang
kita isolasi, maka kemungkinan penularannya akan semakin besar. Gitu. Nah, kompresi yang kuat paru-paru juga akan menghabiskan bronkus dan trakea. Makanya di area leher, di area trakea, ketika kita mengalami batuk yang masif itu kadang pedih rasanya, perih, karena trakea itu sebagai pintu keluar si ledakan udara tersebut. Jadi gesekan gaya yang paling besar itu selain dari diafragma dan toraks juga diterima oleh si trakea. Nah, terus kemudian karena udara tadi cepat gitu ya ngelewatin bronkus sampai ke atas, sampai ke trakea, terus kemudian keluar lewat mulut. Nah, ini yang diharapkan saya bilangnya bisa membawa benda asing yang ada di sepanjang jalur atau saluran pernapasan, termasuk mukus. Makanya kalau misalnya selain mukus deh, benda yang asing itu misalnya keselak gitu ya, itu ekstrim ya, bendanya kelihatan benda padat gitu kalau keselak. Kalau misalnya kita tepuk punggungnya, yang respon dikeluarkan adalah batuk. Yang diharapkan kita ada di si orang tersebut adalah respon batuk. Terus kemudian di helminth maneuver tujuannya untuk apa? Untuk membantu kerja diafragma untuk bisa mengeluarkan udara sehingga bisa membantu mendorong itu benda asing. Nah, terus kemudian untuk kasus di kardio apa? Karena kalau di kardio ini ada beberapa hal yang bisa menurunkan kekuatan atau si efektivitas batuk ini. Ada beberapa kondisi yang sama sekali bahkan bisa mengeliminir kemampuan batuk. Jadi pasiennya tuh nggak bisa batuk, jelas. Nah, itu kayak gitu goals yang bisa kita cari. Karena batuk itu hanya ekspirasi aja, tapi nggak kuat dan cepat. Ya. Nah, ini penyakit parunya gitu ya. Yang pertama karena nyeri, bisa jadi karena penyakit paru aktif, fraktur iga, trauma dada, atau akibat operasi toraks dan abdomen gitu ya, yang mengakibatkan si diafragma itu tidak bisa berkontraksi secara kuat. Jadi nyeri. Yang kedua karena ada kelemahan otot gitu ya. Bisa jadi cedera medulla spinalis, bisa jadi karena ada GBS gitu ya. Nah, terus ini cedera-cedera yang lain, misalnya ada tracheostomy, terus kemudian ada cedera T10 ya. Terus ada penyakit berat yang menyebabkan kelelahan atau imobilisasi lama gitu ya. Terus yang berikutnya adalah penurunan aktivitas silia normal pada cabang dosifial yang kedua oleh karena anestesi sama karena merokok dan terus kemudian dari penyakit paru yang lain. Jadi semua penyakit paru yang nantinya atau manifestasi klinik akhirnya itu bisa menyebabkan gangguan organ, ya gangguan organ, bukan hanya menyebabkan sekunder mention, itu pasti akan mengakibatkan gangguan batuk. Pasti pasiennya tidak akan bisa melakukan batuk efektif. Ya. Nah, ada dua istilah. Ada yang namanya batuk efektif, ada yang namanya batuk produktif. Jangan ketukar. Ya, ada yang namanya batuk efektif, ada yang namanya batuk produktif. Nah, batuk efektif ini adalah ketika si batuk itu bisa dilakukan secara kuat dan cepat. Efektif. Salah. Batuk produktif itu adalah batuk yang masif dan intens. Batuk produktif tidak selalu efektif. Oke. Jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana si pasien ini batuk, dia batuk terus gitu ya. Nah, produktif tuh. Banyak masif gitu ya batuk. Tapi bisa jadi nggak efektif batuknya. Kenapa? Karena dia tidak kuat, tidak cepat, sehingga tidak bisa mengeluarkan sekutum di bawahnya.
Kapan dikatakan batuk efektif? Ketika si pasien itu bisa melakukan batuk dengan respirasi yang kuat dan cepat secara spontan. Ya, jadi tidak semua yang produktif itu efektif. Tidak semua yang efektif juga produktif. Oke, kita hanya melihat dari intensitas batuknya. Nah, kontraindikasinya emfisema, premotoran spontan, hipertensi, aneurisma, pasca bedah kranial atau mata. Semua kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang tidak boleh meningkatkan tekanan intraabdomen maupun intrakranial. Oke. Kalau misalnya hipertensi tapi terkontrol gimana Pak? Boleh nggak? Boleh. Pak, dia ada hipertensi terkontrol, minum obatnya rutin, terus kemudian hari pas latihan itu tensinya normal, nggak apa-apa, kasih. Tapi pada saat kalian datang ke pasiennya, terus kemudian tensinya lagi tinggi, jangan dikasih latihan batuk. Oke, itu ya. Nah, sisanya kontraindikasi. Terus kemudian kita coba evaluasi dulu nih sebelum pasien kita berikan latihan batuk. Evaluasi kemampuan pasien untuk batuk volunteer ataupun refleksif. Bu, Pak, batuk ada batuk enggak? Enggak ada Mas, aman gitu. Tapi merasa ada batuk yang harus dikeluarkan enggak? Ada. Bapak bisa ngeluarin sendiri? Bisa. Oh, berarti efektif batuknya. Gak usah kasih latihan batuk. Iya Mas, saya tuh merasa ada dahak tapi kok saya nggak bisa ngeluarin. Terus Bapak gimana? Bisa batuk nggak? Batuknya bisa kuat nggak? Nggak bisa. Tanya keluarganya, Bu, pasien ini kalau misalnya batuk gimana? Kalau misalnya nggak ada orang tua yang bisa ditanya atau keluarga yang bisa ditanya, langsung tanya, Pak, coba Bapak kalau batuk kayak gimana sih bisanya? Jadi evaluasi, cuma gitu doang bisa. Apa yang Bapak rasain pas batuk? Ada sakit atau enggak? Ada nyeri atau enggak? Kalau nyeri, nyerinya sebelah mana? Di area perut apa di area dada? Oke, tanya ini. Terus kemudian, ketika sudah itu, oke, pasiennya nggak bisa batuk, tidak ada keluhan nyeri sama sekali, berarti kita tidak perlu memberikan modifikasi. Kalau misalnya ada nyeri di area operasi misalnya, operasinya bisa tracheostomy di tengah sini, atau mungkin phlebotomy open chest gitu ya, yang dibelah gitu, atau mungkin pakai WSD, maka yang perlu kita lakukan adalah kita customisasi posisi latihannya. Dengan cara apa? Dengan cara memfiksasi area operasinya. Oke? Jadi kalau misalnya boleh tolong di next slide. Boleh satu pasien? Satu pasien? Ayo, siapa aja? Kalau maju kan? Pada saat melakukan latihan batuk, prinsipnya adalah semakin tegak, semakin baik. Oke? Semakin tegak, semakin baik. Kalau misalnya pasiennya bisa duduk menggantung, kayak gini, kita lakukan dalam posisi ini. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa duduk menggantung, maka sandar. Lakukan seperti ini. Prinsipnya tadi semakin tegak, semakin baik. Terus kemudian dia pernah operasi open chest, dada, sternum, ada luka operasinya di tengah, persis di tengah. Kita datang H+1, lagi pedih-pedih, gitu. Terus kita bisa gunakan handuk atau mungkin selimut
atau apapun yang soft tapi tebal. Untuk apa? Untuk berikan fiksasi di area luka operasinya, luka insisinya. Bisa minta pasien menekan, oke, jagain aja ya Pak, jangan sampai ada rasa sakit di dadanya. Atau kita bantu fiksasi. Terus kalau misalnya di WSD di sebelah sini misalnya gitu, gimana caranya? Ini bisa kita buka, tutup, jepit. Customer, nggak ada handuk, nggak ada selimut, pakai bantal. Atau misalnya kita ganti pakai bantal kecil yang empuk tapi tebal. Prinsipnya itu empuk, tebal. Nggak ada bantal Pak, nggak ada handuk juga, nggak ada selimut, pakai tangan kalian. Pegang, tekan. Jadi tangan kalian berfungsi sebagai fiksatornya di area yang operasi tadi, yang membuat pasiennya ngerasa nyeri. Oke? Gitu. Terus kemudian leher sebaiknya sedikit fleksi. Ajarkan pasien untuk melakukan pernapasan dalam pakai diafragma atau deep breathing. Terus kemudian harus terkontrol. Prinsipnya tadi, kita kan mau membuat si diafragma ini berkontraksi secara kuat dan cepat ya. Artinya kita harus bisa membuat diafragma itu berkontraksi. Maka jangan pakai PLB, pakai diafragmatic breathing gitu. Sehingga latihan batuk itu biasanya kita berikan setelah breathing exercise. Jadi kalau misalnya kalian ada latihan batuk di situ, latihan breathingnya jangan ngoyo. Karena kalian harus paham bahwa latihan batuk itu butuh energi yang cukup banyak, butuh kekuatan yang cukup banyak. Jadi jangan dihabiskan di breathing exercise dan chest mobility. Harus kalian punya perkiraan konservasi energi si pasiennya. Oh, batuk itu butuhnya diafragmatic breathing. Pasiennya ngeluh sesak, tapi dia butuh latihan batuk dan ada sesak juga. Yang kalian latih apa? Ya jangan pakai PLB, pakainya latihan diafragma. Karena PLB dan diafragmatic breathing mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menurunkan sesak. Gitu. Ya. Jadi pertimbangan dari situ untuk memilih beberapa latihan yang secara fungsi itu sama. Lihat dari kondisi pasien. Oh, dia butuh latihan batuk. Oh, latihan batuk butuh diafragmatic breathing. Ya udah, kasihnya diafragmatic breathing dulu. Jangan ditambahin PLB lagi. Tujuannya untuk kurangin sesak, nggak gitu. Karena nanti pasiennya malah overtrain, jadi drop nanti. Malah makin PR. Oke? Jadi ajarin dulu pasiennya untuk diafragmatic breathing. Gimana instruksinya kalau diafragmatic breathing? Kembungin perutnya. Gimana? Lu gimana? Diafragmatic breathing? Kalau salah ya saya setrap paling. Kalau nggak saya usir dari kelas. Ayo. Diafragmatic breathing. Tangan kiri kita bisa kayak parabola. Tangan yang mana? Kiri kanan? Dominan. Tangan dominan. Misalnya. Terus kemudian disuruh buang nafas lewat mulut. Kamu dengerin instruksinya dia. Terus tarik nafas, kumpulkan perutnya. Lalu buang nafas. Tarik nafas, kumpulkan perutnya. Buang nafas. Gitu. Ada koreksi? Ada koreksi silakan. Buat diafragmatic breathing yang non dominannya taruh di dada. Terus sebenarnya tangan non dominan taruh di dada itu sunnah ya. Kalau misalnya kita bisa memastikan tangan perutnya dia bisa ngembang pada saat inspirasi, itu bisa ditiadakan. Haikal kebetulan jago. Kebetulan. Gitu. Perlu ditahan nggak sih pada saat dia inspirasi menuju ke ekspirasinya? Dua setengah. Perlu ditahan nggak? Kalau udah kuat, boleh ditambahkan tahan dulu. Jadi memastikan bahwa diafragmanya itu ngembang
Tahan dalam posisi itu, isometric contraction untuk diafragma, terus kemudian baru dihembuskan. Oke? Pulang yuk. Buang nafas. Tarik nafas, kemukan perutnya. Oh iya, sama ini Pak, kalau misalkan pasiennya belum bisa kemukan perutnya, kita bisa taktil Kasih stimulasi tekan. Betul. Terus buang nafas lagi. Tarik nafas, kemukan perutnya. Ibu tahan nggak? Tahan. Kalau udah kuat, boleh tahan sampai 4 detik. Oke, nah itu untuk diafragmatic breathing-nya. Jadi udah nih, pas ya, pasiennya bisa ngelakuin diafragmatic breathing. Oke, pas sekarang kita latihan batuk ya Pak. Dan latihan batuk itu Bapak harus batuk 2 kali berturut-turut cepat. Jadi harus oke, gitu. Nah, goalsnya tuh kayak gitu. Ujungnya dia harus bisa 2 kali batuk berturut-turut. Cepat, kuat. Sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke calf, harus ada half dulu. Huffing. 3 kali half saat ekspirasi dan merasakan kontraksi abdomen. Itu kan cuma Coba next slide. dan merasakan kontraksi dan Jadi pada saat kita memberikan instruksi, tarik nafas, pakai diaphragmatic breathing, terus kemudian pada saat ekspirasi, tarik nafas lagi, diaphragmatic breathing, half lagi, yang kedua, tarik nafas lagi, diaphragmatic breathing, half yang ketiga, tarik nafas lagi, diaphragmatic breathing, baru batuk 2 kali. Oke, gitu. Nah, dalam satu rangkaian, baik dari satu half ke half yang kedua, maupun dari kedua ke yang ketiga, atau dari yang ketiga ke calfnya, ke calvingnya, nggak boleh ada proses ini. Ada gasping namanya, gasping. Jadi dia melakukan proses inspirasi tambahan. Misal, dia tarik nafas nih, dikembangin perutnya. Pas kita minta untuk half, terus dia tarik nafas lagi, dan itu sering banget terjadi. Jadi tarik nafas nih, yuk buang yang cepat, terus dia. Jadi ada proses inspirasi tambahan sebelum dia ke half. Kalau misalnya dia ternyata nggak bisa, masih ada gas gitu ya, dalam setiap dia inspirasi pakai diaphragmatic breathing, maka jangan dulu dilanjutkan ke cuffing. Ajarkan sampai dia bisa huffing dulu. Oke? Gitu. Terus kemudian karena ini bisa jadi naikin turbulensi, akhirnya peningkatan tekanan di intraabdominal dan intrakranial, malah lebih bahaya buat pasien. Coba next lagi. Nah, ini kalau misalnya pasiennya sama sekali nggak bisa batuk, kita bisa tambahkan kayak Helmich maneuver pada saat dia melakukan batuk. Jadi sinkronisasi. Coba next lagi. Ada ini. Next lagi. Oke, nggak ada. Coba next lagi. Oh, semua. Sip. Kita balik lagi ke batuk ya. Boleh balik ke batuk lagi sama Allah. Oke, kita mulai satu siklus batuk ya. 3 half, 1 kali half, 2 kali berturut-turut, cepat dan kuat. Oke? Oke, kita terus ini. satu kali kak, Cukup banget. 2 kali cepat. Cukup. Gini. Cukup. Oke. Tarik nafas kembali. Yuk. Ini kita masih ngajarin dia breathing exercise dulu. Tarik nafas. Yuk. Kalau kalian ngerasa udah yakin, baru masuk. Pak, sekarang kita half ya. Sebelumnya tentu kalian udah nyamperin dulu halfnya. Yuk, tarik nafas. 1, 2, yuk.
Sip. Lagi. Tarik nafas lagi. Yang ketiga. Sip. Sekarang yang keempat, batuk 2 kali berturut-turut. Tarik Saya kesana mukanya ya? boleh. Bisa di sini Pak kok. Saya udah bergeser. Sip. Bisa lebih kuat lagi. Tarik nafas lagi. Oke. Batuk 2 kali. Oke. Kelihatannya gampang ya. Karena pasiennya bisa batuk. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa batuk gimana? Dia cuma udah sakit mas, mbak udah perih banget tenggorokan saya gitu. Gak apa-apa, itu bisanya dia. Makanya yang harus diajarkan sebelumnya adalah kita bagusin dulu di half-nya. Pastikan dia ekspirasi paksanya itu bagus. Jadi gitu. Jadi hah-nya atau huffing-nya itu dibuat seefektif mungkin. Kalau misalnya dia nggak bisa cough. Oke? Jadi kalau misalnya dia nggak bisa cough, jangan Pak, ayo masih jelek batuknya lagi gitu. Sakit nanti tenggorokannya. Jadi sebisa mungkin ketika emang pasien yang nggak mau, ya nggak apa-apa, itu dieliminir dulu, bagusin di huff-nya, di huffing-nya, gitu. Oke? Nah sekarang dengan bantuan, boleh yang dengan tangan grafis tadi. Nah ini posisinya. Ya. Berikan tekanan pada perut pasien ke dalam dan ke atas ketika pasien ekspirasi paksa atau batuk. Jadi, tekanannya itu diagonal, ya. Terus jangan kalian tekan di prosesus sipoid. Jadi nekannya betul-betul di perut, ya, pas di batas toraks. Jadi di diafragmanya, gitu, ya. Terus kemudian ulangi bantuan secara manual beberapa kali sesuai dengan toleransi dan kebutuhan pasien. Kalau pasiennya masih kuat, ya nggak apa-apa, kasih lagi aja, gitu. Tapi ini sangat subjektif sekali ya. Setiap pasien bisa jadi sangat berbeda. Karena batuk itu butuh effort yang banyak buat pasien. Kalau pasien ketemu di ICU, baru melek, baru sadar, jangan berharap langsung bisa huffing dan coughing. Turunin standarnya. Standarnya kemana turunin? Dia bisa diaphragmatic breathing. Oke. Pertemuan pertama, oke, goalsnya saya pengen dia bisa diaphragmatic breathing aja dulu. Coba di trial. Sebelum kalian move, kalian pulang, bisa nggak dia huff? Kalau nggak bisa, ya udah, pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi huff dan coughing itu butuh effort yang cukup banyak, cukup besar. Nanti kalian cobain masing-masing ya soal latihan baru ini. Terus rasain gimana tekanan di tenggorokan. Pedih apa enggak tuh latihan batuk kencang. Gitu. Jadi goalsnya jangan muluk-muluk. Saya nggak akan pulang atau nggak akan keluar dari ruangan rawat ini sebelum pasien nggak gitu. Mulia sih tapi nggak realistis. Ya gitu. Nah lagi ngadep sana kal, tarik nafas. Kita ikutiin. Tiup. Sip. Oke. Jadi tangan kita tuh merasakan, tarik nafas lagi, naik dan turunnya ke arah mana? Oke, sip. Lagi, tarik nafas lagi. Yuk. Kalian akan bisa ngedengerin hiperventilasi yang kedorong pada saat saya nambahin tekanan. Tarik nafas lagi. Tuh, kedengeran nggak? Iya. Ya. Nah itu kalian boleh exercising, oh di sini nih tekanannya, gitu. Tarik nafas lagi yang dalam. Half ya. 1, 2, 3, yuk. Ketika nggak pas, itu yang terjadi. Oh. Sekarang kita bikin pas ya. Iya, ya. Ayo, tarik nafas. Yuk. Tarik nafas lagi. Half ya. Oke. Oh. Jadi speed kita itu disesuaikan dengan turunnya si pasien. Oh, itu. Kalau kitanya kecepatan, pasiennya yang kasihan. Jadi enggak. Lagi ya, makanya kita ikutin dari dia diaphragmatic breathing. Tarik nafas. Yuk. Sip. Tarik nafas lagi. Yuk.
diafragmatik masih half ya. Yuk. Oke. Ikutin di situ. Tarik nafas lagi. Half yang kedua. Lagi. Tarik nafas lagi. Dan udah kayak gitu Pak. Oh, udah tarik nafas lagi. Half yang ketiga. Sekarang. Kalau konsentrasinya kebagi, kepecah kayak ini, maka rangkaian half-nya diulang. Ya. Dari awal lagi. Dari awal half lagi. Dari awal. Oke? Itu ya. Jadi kalau misalnya udah half yang ketiga, tiba-tiba ada distraksi gitu ya, diketawain keluarganya, kayak kalian gitu, diketawain, balik lagi ke awal. Nah itu yang bikin latihan batuk itu nggak pelan-pelan. Itu yang bikin latihan batuk itu satu kali cycle-nya bisa jadi panjang. Oke? Nah, nanti kalian minta tolong buka ya itu si bednya, itu kan bednya bisa di recline. Kalian cobain kondisi recline terus diganjel bantal kayak gitu, ya kayak gitu. Oke? Nah ini untuk yang bertuan pakai terapis. Saya naruh tangan di atas tangan pasien. Fungsinya itu untuk Mas, Pak, Bu. Kalau misalnya nggak ada saya, taruh tangannya di sini, tekan kayak nadi. Jadi dia udah punya feel-nya. Oke? Dia udah punya feel-nya. Jadi boleh langsung gitu ya. Terus juga kayak gini juga boleh. Pasien dengan gangguan respirasi jarang yang gemuk. Jarang yang segera kayak Haikal ini jarang. Jarang banget. Maka ketika kalian berhadapan dengan pasien respirasi, kita tuh terus turun. Sehingga tekanan kecil aja itu bisa sangat berdampak ke pasiennya. Jadi kalian harus bisa betul-betul ngerasain bagaimana gerakan si abdominalnya, bagaimana gerakan diafragmatiknya. Makanya di awal itu saya taruh di atas tangan si pasien supaya saya bisa menilai range gerakan dari si abdominalnya, ada di batas mana nih gerakannya. Begitupun di kalian. Ini kan beda-beda semua nih posturnya. Coba dirasain. Yang kurus, yang gemuk, gitu ya. Ini range gerakannya ada di batas mana. Sehingga penekanan satu pasien dengan pasien yang lain itu bisa jadi sangat berbeda. Tergantung dari kondisi si pasiennya. Makanya kalian harus bisa mengenal range-nya dulu. Gitu. Tadi kan saya dari mulai diaphragmatic breathing ya, saya taruh di sini ya, supaya saya tahu range-nya gimana. Dan tadi, jangan terlalu cepat memberikan tekanan, karena jadinya malah ketahan udaranya, jadi turbulence nanti di saluran pernafasan atasnya, malah jadi sesak bisa jadi ke pasiennya. Jadi pertama pada saat diaphragmatic kita rasain ya, kita tambah-tambahin sedikit tekanan gitu ya untuk bisa di sini nih ritmenya. Terus kemudian pada saat halving yang betulan kita baru tekan gitu. Dan satu cycle 3 kali halving plus 1 kali batuk, 2 kali berturut-turut cepat dan kuat, itu satu cycle tuh itu harus tanpa distraksi. Di antaranya ada distraksi, maka diulang dari awal lagi, mundur ya. Jadi 3 kali half plus 1 kali calf. Calfnya berarti 2 kali berturut-turut yang kuat dan cepat. Kalau misalnya kalian nggak tuntas di situ, ada distraksi terus-terusan, entah itu dari pasiennya atau dari kaliannya yang nggak firm memberikan instruksinya, maka dia harus kembali ke awal, ya, gitu. Itulah kenapa kalau pasien yang kalian berikan latihan batuk efektif harus di maintenance energinya. Jangan kalian habiskan di breathing exercise dan di chest mobility exercise, karena harus bisa mampu sampai ke latihan batuk. Kalau pasien sudah bisa batuk, berarti kemampuan sistem respirasinya sudah jauh membaik. Sehingga latihan-latihan yang tadi, yang breathing exercise dan chest mobility bisa diberikan jauh lebih banyak. Oke? Jadi kalau misalnya kalian harus memberikan latihan batuk, itu asumsinya pasiennya pasti kondisinya jelek. Gitu. Pasien harus dilatih batuknya, berarti kondisinya jelek. Udah, itu aja. Maka kalau kondisinya jelek, jangan diberikan atau di-induce dengan exercise yang masif di awalnya, karena bisa jadi nggak efektif sama sekali. Fokus ke kondisi batuknya. Pasien tidak mampu batuk, itu bisa ada 2 kondisi.
kondisi yang disertai dengan sputum retention, ada juga yang enggak. Nah, yang enggak itu biasanya yang dipasangin sama WSD. Kelihatannya kering, kedengarannya kering, gitu. Kedengarannya kering. Tapi tetap harus bisa batuk nggak? Tetap. Mau sampai kapan dia pasang WSD? Dia harus bisa ngeluarin sputumnya sendiri ketika WSD-nya dicabut. Sehingga untuk pasien-pasien yang kondisi kayak gitu, tetap kita harus berikan latihan batuk juga. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan gangguan batuk efektif, itu menjadi top priority setelah dia sesak. Jadi kan ada urutan masalah tuh. Kalau udah sesak, urutan keduanya batuk tidak efektif. Gitu. Jadi jangan sesak terus udah gitu yang keduanya spasme atau bantu pernafasan. Terus sputum retention udah gitu baru batuk tidak efektif. Ya, itu bisa jadi naik. Sesak dulu, sesak udah pasti top lah. Paling atas, paling utama, di bawahnya kalau dia tidak bisa batuk, maka itu yang jadi layer kedua. Itu yang harus diselesaikan. Sesaknya pakai diaphragmatic breathing, batuknya pakai latihan. Begitu? Oke, ada pertanyaan sebelum masuk ke postural drainase? Silakan. Yang bikin supaya abdominal kan kalau keluar kadang kita bedanya supaya kalau keluar itu nggak apa-apa. Makanya dipastikan bisa dulu, gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Memang kita bisa jadi meresepkan intervensi di pertemuan pertama itu hanya fokus ke diaphragmatic breathing satu doang gitu. Sangat mungkin terjadi yang kayak gitu. Ya, sangat mungkin terjadi yang kayak gitu. Sehingga pastikan dia bisa dulu, itu poinnya. Pastikan dia bisa dulu, seenggaknya mendekati standar. Kalau sama sekali perutnya belum naik, ya berarti dia nggak bisa. Goalsnya maka ya bikin perutnya supaya naik dulu pada saat inspirasi. Dia bisa itu sekali aja, berarti ya udah bisa tuh diaphragmatic breathing, tinggal diulang. Kalau misalnya dia baru bisa, udah dapat sejam misalnya, baru dapat sekali tuh dia naik perutnya pada saat inspirasi, ya udah selesai sampai situ latihannya. Gitu. Latihan itu bisa sampai 1 jam. Bisa sampai 1 jam. 120 menit dong, nggak capek itu pasti. Ya kan pakai istirahat. Maksudnya kita 1 jam di sana, itu udah istirahat, udah ngobrol, udah nanyain cucunya gitu ya. 1 jam. Bisa jadi itu kita cuma ngasih latihan itu 1 doang di saat ruang rawat inap ya. Tapi kalau misalnya pasiennya itu nggak sadar sama sekali di ICU misalnya, itu malah kita jadi lebih banyak kerjain, bisa lebih banyak kerjain. Tapi yang breathing fokusnya di segmental breathing doang. Sisanya pakai home exercise. Berarti kalau misalnya pasiennya luka insisinya kan kalau di luar kosong pasti masih basah. Masih basah, Masih sakit banget. betul. Itu kalau misalnya pasiennya belum mau, kita pakai apa? Harus masuk ke tuh. Kita datang ke ruang rawat inap itu bukan mengikuti kemauan pasien. Tapi kan kalau bikin exercise butuh Tetap harus bisa walaupun hanya sekali latihan breathing pada hari. berarti nggak bisa sesuai dosis yang kita Bisa jadi tidak sesuai. Bisa jadi tidak sesuai. Ya. Kalau misalnya tadi kan yang ketiga kan ke distract tuh. Nah yang batuknya berarti tinggal disuruh batuk aja bagi pasti Itu diulang lagi. Nggak bisa pas kalau misalnya udah berhasil 3 hak itu bahkan batuk sambil diinstruksinya batuk 2 kali ya. Nanti saya keliling ya untuk yang batuk dengan bantuan. Bapak, Ya. kalau tadi misalkan hapsingnya belum benar kan nggak bisa ke cupnya. Nah itu diulang lagi kan dari awal. Nah itu diulangnya berapa kali? Sampai bisa dapat Sampai sekali? dapat 1 cycle. Oh, sampai bisa dapetin 1. Minimal tuh dapat 1 cycle. Kalau lebih dari 1 jam? Ya kalau misalnya pasiennya udah nggak mampu, udah capek ya berhenti. Berarti hari itu berhenti nggak dapat hap latihan. gitu. Oh. Gitu. Nah, yang kelembapan coba kamu. Boleh kan? Oh iya. Berarti sampai pasiennya capek ya? Udah nggak bisa Nah. dilanjutin sampai cut. Di mana namanya? Di beberapa kasus tertentu, fisio tuh kadang bawa nebu ke ranah gitu, ke ICU gitu. Untuk apa? Untuk membantu ini. Jadi kalau misalnya pertemuan pertama kita datang, oh ternyata hasil observasi kita pasiennya fokusnya kental banget, batuknya jelek gitu ya, nggak bisa batuk dalam latihan. Maka kita bisa pakai nebu.
kita bawa nebunya, kita uap dulu. Sesederhana kita cuma kasih NaCl doang. Kalau misalnya tuh pasien nggak dapet resep obat untuk mukolitik gitu, ya kita jangan ngide ngasih, nggak usah. Tapi kita cukup bawa nebu, kasih NaCl aja, hanya untuk pengembangan, bukan untuk pengencer darah. Itu bisa sangat membantu proses batuk. Gitu ya. Coba next lagi. Nah, ini tracheal stimulation, tickle maneuver di pediatri udah diajarin ya. Nah, untuk anak biasanya lebih sering pakai tickle maneuver ketimbang dilatih half dan cuff kayak tadi. Gitu, langsung aja diposisiin tickle maneuver, selesai. Gitu. Next lagi. Oke, ini pas koordinasi nanti dulu. Oke, silakan berpraktek dulu ya. Kalau bisa di bed, prakteknya dibuka aja bed livetnya, biar kalian dapat posisi ideal yang kasih high tadi. Silakan.